warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Arum Yunitia Stuti dari SD Negeri 5 Godong, Kecamatan Godong. Hari ini saya akan mengobservasi teman saya yang bernama Yesi Ayu Lestari dari SD Negeri 2 Manggarmas, Kecamatan Godong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat, Tuhan biasa hebat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Bapak Musa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Satu orang. Siapa? Kenapa? Ada yang tahu? Tahu. Lain kali kalau ada sesuatu cuma sekiranya tidak bisa berangkat, izin ya. Kan sekarang sudah ada WA group ya, itu entah itu sakit atau pergi dan kepentingan yang lainnya. Paham ya? Terus memberitahu kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah. Sebelum kita ke selanjutnya, Guru mau lihat semangatnya dulu. Semangat. Sekali lagi kurangi meriah. Tepuk semangat. Menyanyikan lagu wajib nasional terlebih. Kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang manusia robot. Robot manusia, ya. Robot manusianya kemarin apa? Melakukan apa? Ada yang masih ingat? Apa? Mengambil permen, ya betul. Terus disuruh berjalan beberapa langkah, kemudian meletakkan permen. Nah, itu adalah penerapan coding ya. Nah, pernahkah kalian disuruh ibu kalian memasak mie instan sendiri di rumah? Bisa masak mie instan sendiri? Bisa. Bagaimana cara memasak mie instan? Yang pertama, menuangkan air ke dalam wadah. Yang kedua apa? Menghidupkan api kompor. Terus apa lagi? Ditunggu sampai mendidih. Kemudian masukkan. Terus tunggu sampai matang. Nah, itu adalah salah satu ya penerapan coding ya di dalam kehidupan manusia tanpa menggunakan perangkat lunak atau perangkat komputer ya, tapi lain lagi kalau menggunakan perangkat komputer. Nah, itu yang tahu kita. Hari ini kita akan dibaca tujuan pembelajaran yang pertama apa anak-anak? Teman pintar yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari melalui permainan sederhana. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang teman kita yang berperan sebagai robot yang membantu aktivitas sebagai
jaga dan menjaga rahasia seseorang. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Coba dibaca yang pertama. Baca sama-sama. AI adalah apa? Teman pintar yang membantu AI membantu pedagang di pasar atau petani memeriksa cuaca. Pernahkah kalian pergi ke pasar untuk membeli sesuatu? Belum membayar, pastikan kalian menanyakan harganya berapa. Terus yang ini itu segar, apa yang sudah layu sisa kemarin, pasti menanyakan itu. Menggunakan alat apa untuk menghitung harga-harganya? Kalkulator. Kalkulator. Nah, kalkulator itu adalah termasuk kecerdasan buatan. Siapa yang membuat kalkulator? Manusia. Berarti kecerdasannya dari manusia kan, diolah ke dalam perangkat lunak bernama kalkulator. Nah, kalkulator itu tergolong mesin cerdas atau non cerdas toh? Coba bedakan. Kalau HP kamu pernah buka Google ya? Kamu tanyakan soal misalnya 1/2 kali 5/3. Nah, kamu malas untuk berpikir, biasanya kan langsung mencari di Google itu ya, memasukkan itu. Maka Google nanti bisa memunculkan hasilnya apa tidak? Bisa. Dan kamu perintahkan dengan kalimat-kalimat yang lain, dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Kira-kira Google-nya bisa menjawab apa tidak? Bisa. Tapi kalau kalkulator, kira-kira bisa menjawab semua pertanyaan seperti yang kita ajukan di Google apa tidak? Berarti cerdas mana antara kalkulator dan smartphone? Cerdasnya smartphone. Sudah tahu ya, mesin cerdas dan non cerdas. Terus kalau di rumah ada yang punya mesin cuci orang tuanya? Ya. Kemudian ditekan tombol washingnya atau cucinya. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang setengah jam ya. Nah, mesin cuci itu kira-kira tergolong mesin cerdas apa non cerdas? Dia berhenti sesuai instruksi kita apa tidak? Ya, kalau kita putar ke angka 5 berhenti di 5 menit. Kalau kita putar angka 10 berhenti 10 menit. Dia bekerja sesuai perintah kita. Misalnya kita mau bepergian jauh, kita nggak tahu jalannya, nggak tahu, kita buka apa? Google Map. Kira-kira Google Map itu mesin cerdas apa non cerdas? Sangat cerdas, bahkan mencarikan kita rute terbaik, ya toh, mencarikan kita rute tercepat dan tahu update tentang kemacetan yang sedang terjadi di jalan itu. Misalnya ada perbaikan jalan, pasti tandanya apa? Google Map merah. Kalau padat merayap bisa jalan dikit-dikit, tandanya apa? Kuning. Kalau lancar, tandanya apa? Hijau. Pintar. Berarti sudah sering buka Google Map semuanya ini. Oke, tepuk tangan buat kalian. Itu artinya kalian itu dengan tidak sadar sudah memanfaatkan kecerdasan artificial atau kecerdasan buatan dalam hidup sehari-hari. Kalian sadar nggak kalau selama ini menggunakan kecerdasan artificial? Sadar apa tidak? Sadar apa tidak? Mencuci dengan mesin cuci itu juga coding namanya ya, tetapi mesin cuci itu mesin non cerdas. Tapi kalau HP, Google itu, Google Map itu mesin cerdas ya. Sudah apa bedanya? Semua itu bekerja atas perintah kita siapa? Manusia. Itu namanya coding ya, coding. Kita memberikan kode-kode untuk diprogram, untuk diproses, dan keluarlah hasilnya, namanya output ya. Sudah paham? Sebenarnya di depan etika AI. Etika itu apa Bu?
dalam menggunakan gadget atau menggunakan coding-coding yang lain dalam kehidupan sehari-hari, walaupun itu tanpa perangkat komputer ya. Harus apa? Harus adil. Kemudian menjaga apa anak-anak? Menjaga rahasia. Kita tidak boleh membagikan informasi pribadi diri kita atau pribadi orang lain. Kita harus menjaga. Misalnya membantu ayahmu kerja, kan ayahmu dapat upah misalnya 1 juta. Nah, kira-kira ini kalau ada yang bertanya sama kamu begini, Le, kamu tadi membantu orang tuamu dapat upah berapa? Kira-kira kamu ngomong secara langsung, secara jujur kepada orang yang tidak dikenal itu apa tidak? Kita harus apa? Jaga rahasia supaya apa? Semuanya aman dan orang lain tidak dirugikan. Itulah etika penggunaan AI ya, secara online maupun offline. Yang pertama apa? Memilih buah. Kita akan praktek memilih buah yang matang atau yang busuk atau yang mentah. Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti. Kemudian yang kedua, memberitahu cuaca tadi sudah, menjaga rahasia sudah, paham ya? Kalian saksikan video di depan. Yuk bobo, biar besok tetap semangat. Tidur, badanmu butuh Waktunya apa? Waktunya bisa besok. Yuk bobo, biar besok disuruh tetap apa semangat. anaknya itu? Tidur. Sudah, anak sudah waktunya. Siapa yang memerintah anak tadi? Robot pintar. Nah, coba lihat lagi. Diberi tugas sederhana oleh ibu. Wino lupa menyiram bunga hingga bunga tersebut layu. Robo menegur Wino. Beri ide apa oleh robot? Untuk menyiram bunganya. Kemudian apa yang terjadi pada bunganya? Subur kembali, segar kembali. Oke. Sekarang apa anak? Tangan. Bagian kelompok ya. Kelompoknya ini saja. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Ini saja ya. Sebenarnya biar tidak berubah cepat. Coba tebak anak-anak ini buah apa? Jeruk apa? Apa? Jeruk nipis. Yang satu berwarna hijau, yang satu berwarna kuning. Kira-kira yang berwarna hijau ini artinya masih sudah mentah. Yang sudah kuning artinya apa? Sudah matang. Nah, ini adalah salah satu bentuk kode ya, kode. Kalau hijau artinya mentah pada jeruk nipis ya. Kode pada jeruk nipis saja ini ya. Nanti kalau buah lain lagi beda ya. Kira-kira bentuknya hampir sama tidak? Hampir sama ya. Jadi tidak bisa kita bedakan. Lalu kode yang kedua warnanya apa? Ini artinya matang. Berarti hijau sama dengan mentah. Kode kuning artinya matang. Tahu bedanya? Oke. Lagi. Ini buah apa? Bentuknya beda apa? Sama? Lebih besar yang mana? Yang matang yang mana? Oranye. Kira-kira yang mentah yang mana? Ini adalah juga suatu kode ya. Tidak besar artinya apa? Ya, kalau yang lebih hijau artinya apa? Ini juga keras ya. Kalau yang ini demek lunak, tegap lunak. Sudah tahu ya kodenya ya? Nah, sekarang tugas kelompoknya apa, Bu? Nanti kalian prakteknya itu sebagai pedagang buah. Ada yang berperan sebagai pedagang, ada yang berperan sebagai pembeli, ada yang berperan sebagai robot.
robot pintar. Tugasnya apa, Bu? Nanti jalankan sesuai langkah-langkah di LKPD. Siap? Kita dulu. Kita membaca sampai yang langkah pertama. Bagi kelompokmu dengan satu atau dua siswa sebagai pedagang, satu atau dua siswa sebagai robot pintar, satu atau dua siswa sebagai pembeli. Ayo, sudah ditentukan belum? Pembelinya siapa? Ayo sepakati dulu. Kelompok tiga bagaimana? Sudah pas ya ini ya. Silakan pilih yang saya dan berwarna hijau. Kamu pilihkan mangganya yang matang. Pilih yang besar. Yang matang silakan pilih yang besar dan berwarna kekuningan. Saya mau beli mangga matang. Manakah yang harus saya pilih? Robot pintar saya akan membantu Anda. Silakan robot, kamu pilihkan mangganya yang matang. Mangga matang. Silakan pilih yang besar dan berwarna hijau kekuningan. Saya mau beli mangga. Baik, kalau sudah dipraktekkan ke semua 3 buahnya, boleh duduk kembali. Oke. Sudah paham ya tadi perintah robotnya? Sudah dilakukan sesuai perintah robotnya? Oke. Coba sekarang kalian presentasikan. Siap? Oke, kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok ini siap? Oke, sekarang boleh berdiri. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok kami akan mempresentasikan Tentang buah matang dan mentah sesuai robot pintar kami. dan kami akan berwarna hijau dan kecil. Sudah? Nah, jadi kelompoknya Putri ini yang lain tepuk tangan. Ya, boleh duduk. Kemudian kelompok berapa lagi yang siap? Kelompok 1 siap? Oke, berdiri. Perhatikan ya. Perhatikan. Yuk, yang keras. Kami akan mempresentasikan Hasil kerja hasil kerja kelompok kami. Ya, lanjut. Untuk buah mangga dulu apa jeruk nipis dulu, terserah. Yang keras, yang keras. Untuk buah mangga Ya. yang matang warnanya agak kekuningan. Nah, untuk buah mangga yang mentah. Untuk buah mangga yang mentah warnanya masih hijau. Ya, lanjut tuh yang lain. Kalau Sudah? Tepuk tangan buat kelompok 2. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang kode dari robot manusia, robot pintar yang membantu pedagang buah tadi? Sudah paham kode-kodenya? Kode-kode itu adalah termasuk coding, nggih, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tanpa menggunakan perangkat cerdas atau perangkat komputer. Ya, sudah paham ya? Itu termasuk apa namanya tadi? Coding. Evaluasi. Siap ya? Makan. Evaluasinya yang atas kan ada perintahnya ya. Kalau matang itu
Nih, kalau kecil dan hijau itu mentah. Nah, silakan dijawab pertanyaan di bawahnya. Mulai dari nomor 1. Indra mematikan dua dan kiri. Dan kalau dari 1 masuk ke 4 kalau sudah dikumpulkan ke depan sini, dia boleh dikumpulkan. Oh, sekian. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Bagaimana soal evaluasi tadi anak-anak? Sulit? Gampang, mudah ya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tentang? Oke, apa lagi? Buahnya? Oke, lalu belajar apa lagi? Coding. Apa Raffi? Yang keras toh. Oke, apa itu coding? Pemberian apa? Pemberian perintah antara kita. Oke, betul. Terus belajar apa lagi? Masih ada? Kita berperan sebagai robot pintar. Berperan sebagai? Oke, sebagai? Menyenangkan enggak? Coba sekarang yang senang kasih dong senyumnya. Kalau nggak senang boleh begini, sedih. Ya, tunjukkan pada Bu Guru bagaimana ekspresi kalian dalam pembelajaran tadi. Nah, kita lihat. Adit sedih apa senang itu? Coba kalau senang begini jarinya juga. Jadi, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin di situ saja. Sahabat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzi. Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.